semua. Iya, lurah, reformasi seharusnya. Golkar diwarin. Golkar orang-orang Orde Baru yang telah gagal memimpin negeri ini. Ya udah gagal, masa sih mau maksa lagi? Gue ngomong nih ya, ya enggak? Yang jelas gue golput lah, ya enggak? Tapi kalau ada nomor 25 gue pilih PKI. Coba kalau jadi presiden, yang pertama gue kawin lagi. Yang kedua, gue punya rumah harus banyak. Anak gue kasih nomor anakmu, anak tuh. Kan negara udah banget, gue rongrong. Karena gue susah. Gue pengen punya mobil Blazer, gue beli dulu. Keluarin duit. Nah, ketika nanti Mustafa Kamal punya kekayaan yang lebih aja, pasti akan dipertanyakan oleh kader kita sendiri. Nah, ente itu dapat dari mana? Udah kenyang tuh, kemacan tuh. Tidurnya tuh gimana? Dia tidur kan begini. Liwat apa aja udah nggak makan. Oh ini ada pasti KPU ada yang ngasih uang ini, oh itu kan akhirnya bakal harus dibalikin. Sebagai pemimpin udah punya segala-galanya, menyumbangkan apa lagi duit. Berarti sekurang-kurang udah jujur. Kalau bisa bersih benar-benar dia nggak pernah terlibat di Orde Baru. Bener begitu, politik dia bicara. Mekanismenya itu tadi kontrol yang evolusi, istilahnya di kita mungkin talaki atau liko-liko gitu. Dia kena diatur, beriman dan takwa. Iya. Tapi kenapa nggak maju? Karena kita nganggap pokoknya Orde Baru biang segala sumber bencana bangsa ini kan sampai akhirnya kita sekarang seperti ini gitu. Lalu pimpinannya kagak beres ya pimpinannya. Kalau dulu Pak Harto, bawa utang banyak nggak apa-apa, tapi ada kemakmuran. Sebetulnya kalau memang yang dasarnya dia cita Pak Harto, dia dirasakan perjuangannya, hasilnya rasanya enak. Seketika diganti pimpinan lain kok nggak enak. Lebih enak lagi tahun 65 ya nggak? Daripada zaman Soeharto, Orla lebih enak, ya kan? Benar nggak? Ya kan? Walaupun gue belum lahir, tapi kata orang dulu Orla lebih enak, ya kan? Gak usah dibandingin seperti dulu, ya kan? Selamanya gue golput, kecuali kalau gue jadi caleg. Duitnya dong, bajunya mana? Woi, ada kudanya ya? Ada. Monsternya apa nih? Lumayan dah. Nggak ada duitnya malas kan? Iya, nggak ada duitnya. Nggak ada apa-apa ya. Malam macam bendera gocap lumayan. Jadi Semalam. iya macam bendera. Abang gocap lumayan. Jadi banyak duitnya ya. Penting duitnya aja. Iya. Tahu. Ini Duitnya nggak apa-apa. yang kata PKB juga tuh Tambun dapat gocap lumayan. Ya. Penting duitnya tahun ini duit. Itu juga jangan tanggung-tanggung ya. Iya kalau nyoblos nggak tahu kita. Iya. Iya, Emang nggak tahu ya orang-orang itu kan? Iya. Baru lihat fotonya. Ini foto-fotonya. Biasa zaman reformasi kebablasan. Gara-gara ada reformasi kan negara hancur. Iya kan? Iya. Ini Rais urusannya. Kalau presidennya siapa? Presiden gua, kalau gue pribadi sih masih cenderung ke Amin Rais. Masih bagus Amin Rais, kita lihat kehidupan sehari-harinya dia. Dan masih bersih kan, dibandingin yang Akbar Tanjung. Udah jelas terdakwa lah. Akbar Tanjung salah nggak sih kemarin? Hah? Menurut Pak Jokowi kemarin salah nggak sih? Kalau saya ngikutin, saya tahu persis dia nggak salah. Saya seketurunan dari engkong, nenek, semuanya di Golkar. Golkar kan dulu belum ada Golkar. Iya tahun 77, tahun 72. Tahun 72 jadi 72 semua ada. Iya semuanya sekarang, sampai sekarang. Oh. Iya dari lo udah banyak yang pada meninggal dunia. Iya. Allahu Akbar. Allah kan
kan bilang ya innallaha astara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum bi annallaha lahumul jannah. Kan sebenarnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang mukmin dengan balasan surga gitu ya. Nah makanya ketika ada seruan-seruan yang berkaitan dengan agama, kita harus mengorbankan karena diri kita ini udah dibeli oleh Allah gitu. Ya, kita harus mengorbankan diri kita, waktu kita, sama harta kita gitu. Dan itu diakomodir sama PK atau kadernya gitu ya. Maksudnya gue jalannya PK emang kayak gitu. Kami warga Partai Golongan Karya Merdeka Muda melaksanakan amanat pemberdayaan rakyat untuk membangun masyarakat adil makmur, aman, tertib dan sentosa. Lima, kami warga Partai Golongan Karya ekonomi maju, masyarakat ini sejahtera, maka jangan lupa tanggal 5 April nanti kita beramai-ramai mencoblos nomor 16 Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh partai dakwah. Jadi kalaupun dulu belum terbentuk partai, tetap dakwah itu tetap berjalan. Semuanya dasar agama itu kelihatannya SDM kurang karena banyak memperdalam agama. Agama itu bakal dasar ada keyakinan dan percayaan kita pegangan. Tetapi ilmu di luar ilmu itu kagak dasar agama. Dasarnya kenyataan lahiriah seperti karena membangun rumah. Coba mari sama-sama kita berdoa jadi supaya rumah ini jadi. Kagak jadi. Kalaupun ada tidak ada gejolak, ini stabil itu kan kestabilan dan tidak gejolak kan semua dipaksa. 3 pelita lagi, ekonomi udah nggak repot, masyarakat udah maju, sekolah udah akademis semua, lurah udah dokter andes, RT dokter andes, rencana tinggal landas, sejajar dengan orang lain berkembang dengan bagus. Pengertian begitu, lah kagak sabar reformasi, lah gempur habis. Balik ke zaman dulu lagi nih meraratnya. Saya bilang dia berhasil 32 tahun itu gagal. 5 tahun ke depan di Golkar menang, lu tanen mulut gua lu. Lu cuma leget banget lu, ngerti ke jereget? Apa tuh? Jereget, maju, petatang peteng-teng bakal jereget. Keren, peteng gitu. Wah, itu siapa nama lo? Yusuf. Sup, lu udah di mana tahu adanya Sup. Bahasanya bertengger ya. Jereget. Golkar di 5 tahun, udah lo dana ini, lu minta apa aja tuh, gue bilangin tuh susu kasih duit. Semana. Jadi Ke blazer, rumah kasih orang atu, kawin dah sama orang pinter. kok mau ribut gitu, saya kan nggak terima, akhirnya saya lawan. Besoknya kampanye di Karangtengah, dipanggil ke dan kodim saya. Kamu saya hajar, silakan Pak, dihajar saya kalau memang saya salah demi Golkar. Tembak boleh, silakan. Ini mungkin kalau saya nggak cuci ya bekas darahnya. Tadinya nggak mau dicuci. Ada sebenarnya. Tadinya mah ada. Karena saya cuci. Sempet dibiarin tuh bekas darah. Iya. Lama. Hampir 1 periode bang. Ih, lama bang. Iya. Mati orangnya? Enggak. Nggak tahu mungkin. Nah yang mati itu justru dia yang nabrak tiang listrik. Ketakutan karena temennya ininya udah kontal ini kupingnya. Dia kan ketakutan, akhirnya ketakutan lari dia tiang listrik kepentok, mati. Sepenting apa sih PK buat lu? Ya penting banget karena kan gue bilang tadi PK ini kan termasuk dari salah satu sarana dakwah atau sarana gue ingin hidup gitu ya. Hakikat hidup kita kan tuh tujuannya kepada Allah.
Nah ketika tujuan pada Allah pasti ada sarana-sarana ya. Nah ketika di partai di PK bagi gue termasuk sarana bagi gue untuk mencoba mengenalkan nilai-nilai atau syariat Islam yang rahmatan lil alamin tadi. Saya udah bersumpah sama diri saya, biar tinggal 2, 1 saya masih tetap di Golkar. 2, 1 maksudnya? Ya, misalnya udah habis yang lain udah nggak milih Golkar, tapi saya tetap. Sampai kapan lu ada di sisinya PK? Ya sama sampai mati juga kan. Kalau saya gini Pak, itu kalau saya nih pribadi, kita datang terpaksa, mau milih ya bingung, lebih baik kita ngopi di rumah. Ngopi daripada minum. Nah begitu. Saya nyoblos atau nggak nyoblos, saya rasa nggak ada perbedaannya. Nyoblos hari ini? Sehari nggak nyoblos, golput aja deh. Punya 5 pilihan nih, Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, sama Megawati. Pilihan pertama, misalnya calon presiden 5 orang ini. Bapak pilih siapa tuh pertama? Iya mau Pak Harto. Ibu Mega, Tablas, Moncong Putih, Perjuangan. Sebelahan. Nah, lu sini. Nah. Beginilah suka dukanya barongsai. Ya. Naik truk, ya gerimis, hujan. Wah, begini dah suka dukanya. Nama saya Andri, tinggal di Pluit Sakti 5 nomor 7 di Jakarta. Permainan barongsai itu bukan hanya bermain akrobat, lompat sini, lompat sana, tapi juga harus bisa menghantarkan cerita yang bagus, bisa mengekspresikan seperti seekor singa pada saat waktu kaget, takut, marah, gembira. Itu harus semua diekspresikan oleh barongsai itu. Ini banyak pengalaman yang saya ambil dari barongsai ini. Salah satunya juga di sini kan banyak pertandingan kita harus disiplin dan juga banyak teman. Karena barongsai ini adalah salah satu wadah yang istilah kata ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Kristen. Jadi ada pun juga orang Indonesia. Jadi kita campur ke mereka menjadi berbaur menjadi satu. Oke, halo, nama gue Anton Chandra, biasa dipanggil Anton. Nah, umur gue sekarang 27 dan gue tinggal di Jakarta. Dalam satu ekor barongsai ada 2 pemain. Itu kalau udah masuk ke barongsai itu bukannya 2 orang lagi, melainkan 1 orang. Dan itu refleks-refleksnya udah seperti kita misalkan mau ditampar, ya otomatis kita nangkis kan. Nah, seperti itu refleksnya. Dan itu udah bener-bener saling tahu. Misalkan saya ada masalah di mana, pemain pala pasti tahu. Misalkan gerakan saya lambat, dia pasti tahu saya lagi capek gitu. Tapi terus jalan terus gitu. Jadi misalkan saya lagi mau ngangkat pemain pala kurang loncat, otomatis saya harus lebih over nahan dia gitu. Jadi udah saling tahu itu di dalam barongsai itu tidak mungkin komunikasi lagi. Jadi udah saling mengerti miss-nya di mana, plus-nya di mana.
kami di Indonesia 32 tahun tidak diperkenankan untuk main barongsai, tapi setelah begitu kami diperbolehkan main barongsai, dalam waktu 10 tahun kami telah mendapat juara 1 di Kanton. Kita ada rencana mau diundang tahun ini dalam rangka penurunan bendera Sangsaka Merah Putih. Itu ada hiburannya, yaitu ada kesenian-kesenian dari daerah-daerah, dan salah satu keseniannya itu barongsai. Pengalamannya sih ada yang buruk ya, saya pernah jatuh, pernah gegar otak juga pernah, sebulan di rumah sakit. Terus pernah lagi patah kaki. Nah itu patah kaki sempat pasang pen 3. Nah itu setelah dicabut 1 saya ikut bertanding lagi. Nah dan kemudian setahun kemudian baru dicabut semuanya. Oh, kalau sampai terjadi eksiden, itu ada salah pengertian di antara pemain pala dan buntut. Misalkan itu dia yang saya bilang, seperti refleksnya mungkin si pemain pala berharap, lu lanjutin gerakan ini. Tapi saya nggak paham, saya pikir itu berhenti, tapi dia tetap loncat. Nah itu yang bisa terjadi eksiden seperti itu. Jadi dia berpikiran A, saya berpikiran B, nggak ketemu tuh. Itu juga bisa terjadi. Tapi kalau karena kita pasangan sudah lebih dari 9 tahun, jalan 10 tahun, itu udah semakin kans untuk melesetnya itu untuk kejadian jatuh seperti tahun 2004 atau 2005 2004 ya kalau nggak salah ya. Itu pernah pemain pala saya tuh jatuh kena lantai dulu langsung, dia langsung kelengar, itu dia koma tuh. Komanya hampir 2 minggu. Nah itu saya udah syok tuh. Nah, sekarang kita lagi dari Indonesia, Kong Ha Hong. Tadi kemarin sudah latihan, tadi pagi sudah latihan. Kami tetap mau menyolong waktu. Bila mana ada kosong, kami tetap latihan. Karena kami mempunyai satu beban yang berat, karena kita bawa bendera Indonesia. Terus terang aja pemerintah tidak tahu bahwa kami berangkat ke sini, kami diundang oleh panitia di Genting atas nama Indonesia. Tahun 2009 kita memboyong Piala Juara 1 di Kanton, dan mudah-mudahan semoga Tuhan memberkati kita semua, kita bisa memboyong juga Piala Genting yang tahun ini diselenggarakan. Ya, kami mengharapkan anak-anak kita bisa berbuat yang terbaik untuk negara, agar supaya mengharumkan nama bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia, agar supaya di mata dunia bisa melihat bahwa Indonesia sudah tidak bisa diremehkan lagi di bidang olahraga barongsai. Persaingannya di sini lebih ketat daripada di China. Kenapa? Karena pertandingan di dunia yang paling bergengsi itu adalah pertandingan di sini, di Genting. Di mana semua tim itu mengirimkan tim terbaiknya dari setiap negara, itu tim yang benar-benar kuat di negaranya masing-masing. Harapan saya sih barongsai ini yang terutama bisa diakui dulu ya. Di Indonesia ini harapan saya bisa menjadi satu olahraga yang diakui oleh KONI. Seperti Malaysia inilah, kita lihat mereka memang cukup dikembangkan. Kita bisa lihat Cina yang menciptakan barongsai tetapi dikembangkan oleh Malaysia. Itu bahkan mereka sudah 34 kali menjuarai setiap pertandingan kejuaraan dunia dimanapun. Nah, disitulah harapan saya supaya bisa disupport oleh Menteri Olahraga ataupun KONI kita, supaya bisa diakui sebagai satu olahraga ataupun satu kebudayaan, karena ini budaya ini bukan milik orang Tionghoa, milik orang Cina, tetapi ini sudah menjadi olahraga dunia.
Indonesia ini bagusnya kayak apa sih? Kurang tahu juga ya. Tapi saya rasa masih enakan dulu nyari duit daripada sekarang. Masih enakan dulu waktu zamannya Pak Harto. Kalau dulu kan narik 1 hari buat pre seminggu bisa. Padahal pengeluaran ini banyak. Bukan buat makan aja, bukan buat jajan aja. Pasang togel, pasang tokam, kadang-kadang main remi. Tapi masih bisa buat pre. Tapi sekarang narik 1 minggu buat pre sehari nggak bisa. Saling merebutkan tata kursi gitu. Jadi saling gontok-gontokan, nggak bisa damai kalau seperti itu. Wah, saya pengen ngatur negara, yang ini pengen ngatur negara gitu. Jadi kalau nggak bersatu mah ya nggak bisa damai. Tapi memang dunia ini penuh cerita. Kalau nggak gitu nggak ada cerita. Wakil Ketua ambil alih. Wakil Ketua ambil alih persidangan. Wakil Ketua ambil alih persidangan. Sampai kapan kau akan menunggu sampai berubah dan waktu terus berlalu. Tidakkah kau bosan menyanyikan keluhan? Mengharap belas kasih atas mata pengangguran. Pasti ada cara untuk mencari uang. Pasti ada cara untuk bersenang-senang. Badai pasti datang, kita tak akan menang. Mengapa harus imbang? Kita orang pintar dengan otak bersinar. Hanya perlu semangat untuk hidup di rakyat. Kita orang pintar dengan otak bersinar. Perlu nanggung perang untuk membongkar setan. Korupsi bak penyakit endemik yang merambah ke hampir seluruh lembaga dan alat negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Si Berry waktu itu pernah manggung, Berry Likumahua. Saya bilang, orang Indonesia banyak yang suka nanya, kenapa Indonesia korupsi? Orang Indonesia banyak yang suka nanya, kenapa Indonesia nggak maju-maju? Orang Indonesia banyak yang suka nanya, kenapa Indonesia moralnya bejat gitu. Terus dia bilang, jawabannya adalah, karena lu nanya mulu dan gak melakukan apa-apa. Gue pikir benar juga. Kadang kasihan mahasiswa, banyak yang protes, ya kan? Banyak yang protes begini-begini, tapi dianuin, nggak diroin. Dulu zamannya Marsina, ya kan? Munir, nggak diungkapin. Cuma hanya iya tapi nggak diterusin. Kayaknya dianggap angin berlalu. Generasi ini adalah generasi yang ingat bahwa kita punya pilihan gitu, bahwa lu nggak cuma harus nuntut kerjaan. Nih gue diserang sama banyak mahasiswa karena gue selalu bilang bahwa gue capek ngeliat orang demo gitu. Maksud gue bukan anti demo,
Tapi demo bukan satu-satunya pilihan gitu. Kan nggak adil gitu ketika mereka demo turun ke jalan terus mereka bilang, wih 100 hari SBY jadi presiden udah ngapain? Adil dong kalau gue tanya, lalu 100 hari jadi mahasiswa udah pernah ngapain untuk Indonesia? Kan aneh dong. Demonstrasi pernah berhasil. Gue nggak tahu, mungkin lu sama gue juga waktu tahun 98. Dan sama-sama kita pernah berhasil. Tapi kan konteksnya beda dulu sama sekarang. Dulu semua anak Indonesia turun ke jalan. Sekarang lu ngeliat di bundaran HI ada 8 orang teriak-teriak. Gue nggak tahu siapa yang denger. Dan bendera yang mereka bawa, bendera organisasi mereka ketimbang pesan mereka. Maksud gue, lu kesini untuk mempromosikan organisasi lu atau untuk meneriakan sesuatu gitu. Kalau memang lu mau meneriakan sebuah pesan, harusnya pesan lu lebih besar daripada bendera organisasi lu. Bendera organisasi harus ada sebagai identitas, biar jelas nih anak mana gitu kan. Tapi kan nggak yang lebih gede gitu. Hari ini orang yang memprotes pemerintah 10 tahun ke depan, dia jadi pemerintah. Berapa tahun lalu orang yang mahasiswa-mahasiswa yang berkuar-kuar reformasi, hari ini jadi koruptor-koruptor di mana lah nggak tahu gitu. Gua sih bagus aja, karena dia bisa mendapatkan uang untuk keluarganya, bla bla bla. Kan yang goblok sih siapa? Yang goblok sih yang nonton gitu. Yang goblok adalah penonton, yang pada akhirnya seumur hidupnya protes terus, nonton berita protes terus. Nah, kasihan gitu untuk orang-orang bermental pembantu kayak tadi, itu sangat kasihan gitu. Dan 99,9999% rakyat Indonesia itu kayak gitu. Nah, gue juga gak terlalu peduli sama mereka. Bukan berarti gue mau melakukan perubahan apa-apa, tapi setidaknya gue sudah mengeluarkan album yang isinya, ya kalau lo bisa mengerti lirik-lirik ini, coba dipraktekin lah dalam hidup lo. Berhentilah protes, berhentilah berhentilah menjadi orang yang naif gitu. Dengan cari duit, kerja. Kalau punya kesempatan lu jadi koruptor. Makan, tidak makan bersama, asal kita berdua punya uang berjuta-juta, bisalah kita belanja bersukaria, bahkan bisa membeli cinta. Ini gudang, gudangnya yang di sini yang buat yang penting-penting aja. Yang ini house coil, dulu cobain. Ini negara bodoh yang sangat aku bela, layaknya kekasih yang tercinta, yang jengkakku mendaki terasa hampa. Sebetulnya apa yang kita miliki tak ada kebanggaan terhadap diri sendiri, dan juga kepemilikan negara ini. Siapa yang kucaci maki? Ini yang dari apa? Dari lagu kan? Ya, ini dari lagu, judulnya Sistem Kepemilikan. Liriknya gini, desainnya seperti ini, ini belakangnya. Kok gambarnya gitu sih kan? Depannya Hah? kok nggak digambar? Ini yang depannya yang gambar gua. Itu gambar gua waktu kecil tuh. Kalau ini SD, terus menggambar dua gunung. Hasil didikan waktu SD. Hasil didikan waktu SD. Belakangnya Ya. ini anaknya Otong gua suruh nulis ini di kertas, terus ini gua scan, dibikin kayak gini. Ini sebenarnya ini aja sih, apa ya, artinya cuma ngingetin kita zaman dulu, semua orang pasti gambarnya dari Sabang sampai Merauke pasti kayak begini gitu. Terus ya ini kata-kata ini nyambung ke sana, cuma apa ya,
ya kita emang terlalu dibikin seragam gitu mungkin dari zaman dulu gitu. Sejak dari kecil gitu Dari udah kecil kayaknya terus dibikin seragam banget sampai gede juga pola pikirnya kalau kita nggak sendiri, kita sendiri yang ngerubah gitu. Nah makanya kalau gue sih lebih baik ininya gue jual gitu. Itu nasi goreng udah beres. Yang biasa ya. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya cuma buat diri sendiri aja kan, buat kelompok maksudnya. Kalau gue yakin gini, kalau kita melakukan sesuatu untuk diri sendiri, makin lama diri sendiri itu menjadi besar. Maksudnya diri sendiri menjadi besar itu otomatis lu punya anak, lu punya istri 2, 3, punya anak 4, 5, 6, punya pembantu, punya apalah nggak tahu, punya pegawai, itu makin lama makin besar gitu. Punya pegawai lo ngasih lapangan pekerjaan sama orang juga kan? Iya. Gitu. Pegawai lu makin banyak, ya kalau yang terjadi sama gue, pegawai gue sekarang udah 50 lebih gitu dalam 10 tahun terakhir. Ya mau nggak mau lah, bos-bosnya harus cari, gimana caranya? Pegawai dari 50 tuh nggak mungkin kita pecat jadi 10-20 gitu. Ada kalanya bos harus rugi untuk maintenance pegawai. Nah, ini dipakai sama dia nih. Nah ini yang gambar ininya. Ini yang gambar. Oh, siapa namanya? Al. Siapa namanya? Al. Al. Iya. Yang Al yang gambar ya? Iya. Oh. Keren. Gila, kecil-kecil udah jadi desainer. Ya desainnya dia jatuhnya kan sebenarnya. Lihat gambar dari orang lain dong. Ya? Ada gambar dari lain. Iya. Mana Al? Ini jagoannya Otong ya? Oh, nomor berapa yang? Pertama. Yang pertama. Nomor berapa, Tong? Nomor berapa dah? Udah nomor berapa dah? 10. Al. gitu. Jauh kali. Sekarang tuh 2010. Yang Al suka yang mana? Lu berapa aja. Yang ini. Kenapa suka? Ya keren aja. Yang ini. Terus yang ini. Yang Gue nggak menganut sistem gue untung harus untung, nggak gitu. Gue sih menganut sistem lingkaran nggak bisa diperkecil. Kita udah pikirin ini segini, ini sekian. Kalau ada toleransi pemecatan pegawai itu dari 50 ke 40 deh, nggak bisa lebih. Gitu. Kadang-kadang kita ya mau nggak mau hari ini bulan ini rugi ya tabungan untuk gaji. Harus begitu gitu. Kalau makin lama makin besar, influence-nya juga makin besar. Bukan influence lagu ya. Bukan influence musik tapi influence pola kerja itu makin lama makin besar. Kalau mungkin orang berpikiran kayak gitu semua, nanti kan ada si A kayak gitu, si B kayak gitu, si C kayak gitu. Nanti bersinggungan kan. Buat orang-orang yang pikirannya positif, singgungan tadi pasti jadi positif. Apalagi kalau orang yang masih muda, gua sama pihak lu bertemu, mungkin jadi filmnya mungkin jadi apa? Mungkin nyemangatin orang jadi sesuatu yang positif lah, mungkin ya. Gua nggak terlalu ngayal kemana lah. Cuman semuanya tuh katakanlah makin baik gitu. Usahanya makin baik, influence ke orang makin baik. Semakin banyak yang kayak begitu, ya mungkin jadi sesuatu, jadi sesuatu yang berguna lah buat
Nusa dan bangsa. Keren banget yang terakhir. This has to come up to YouTube one way or another. That means the world is listening. People around the world, we know you've heard of the Jakarta bombing. We know you're scared, and we understand. But we're here to tell you that the people of Indonesia are not afraid. We refuse to bow down to terrorism. We will not lose the battle with them. Understand that I know you want to come here to Indonesia. You love this country. We'll handle the issue. You know, the majority of the people in Indonesia are peaceful, just like your country. Terlalu lama gua berdiam, melihat, membaca, menonton membuat gua geram. Jangan pernah kita anggap mereka pahlawan atau diliput bagaikan pemenang. Giliran pemenang, media gak datang. Teroris menjual berita baik basi. Teroris gak penting, cari jangan berisik. Biarin mereka tertangkap dan tertembak mati. Kepada kalian yang berkeliaran, detasemen 88 kan datang. Teman-temanmu sudah kami makamkan. Jadi sekarang giliran kamu yang kena. Kerjaanmu memang hanya intimidasi. Sekarang akhirnya senjatamu aku curi. Coba aja lihat wajahmu pucat masih 200 juta rakyat kami bersaksi. Dengerin, kami tidak takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. 3 buah kata teman-teman. 3 buah kata. Nanti kita kembali lagi di sini dan saya berharap kalian sudah menyanyikan Kabar pemboman itu kan, terus orang-orang lagi pada sibuk nyebarin foto-foto korban. Terus gue yang, wah ini nggak boleh kayak gini nih karena nyebarin ketakutan. Terus gue liat di trending topics itu paling atas tuh Jakarta bombings, apa Indonesia teror gitu. Jadi kalau misalkan gue klik itu tweet orang sedunia ngomongin jelek-jelek tentang Indonesia gitu. Terus yang teman-teman gue yang gue follow yang lagi pada nge-hashtag Indonesia itu ngomongin hal-hal positif tentang Indonesia. Jadi gue ngeh apa yang lagi mereka lakukan. Mereka lagi pengen ngerebut posisi pertama trending topics tentang hal-hal baik dengan hal-hal baik tentang Indonesia gitu. Jadi terus gue ngeliat itu, ini ide yang bagus. Kayak serangan umum 1 Maret tau gak? Serangan 1 Maret kan TNI nyerang Jogja kan dipegang Belanda. TNI nyerang ke Jogja, menekan Belanda keluar. 6 jam ditinggal bukan untuk memenangkan perang tapi untuk memberi pesan ke dunia via radio bahwa Indonesia masih melawan gitu, bahwa masih ada perlawanan. Nah, itu udah tinggal, emang tujuannya cuma ngasih pesan keluar. Jadi sama proses. Jadi kita ngerebut trending topics supaya di luar orang lihat bahwa Indonesia tidak runtuh karena terorisme gitu. Tiba-tiba Indonesia Unite masuk CNN, masuk MSNBC, terus ada interview dari radio network di Australia sampai kemana-mana. Bisa cerita dikit tentang lagu ini, Anjing? Kami Tidak Takut itu ditulisnya itu November 2008. Okay. November 2008 dan itu isunya adalah waktu itu Imam Samudra dan juga Amrozi yang mau dieksekusi. Terus begitu media terutama TV ngeliputnya berlebihan sekali, ngasih waktu tayang yang banyak sama mereka sehingga gue enak gitu. Dan gue karena pada saat itu nggak jauh dari situ Alpha Choir baru aja jadi juara dunia. Betul. Baru aja jadi juara dunia dan ini ada orang yang mengharumkan nama Indonesia. Nggak masuk TV, ini orang yang ngancurin Indonesia masuk TV mulu gitu. Jadi terus Panji nulis lagu tentang kakak salam Panji terhadap teroris. Terus udah gitu albumnya rilis tahun 2009 Juli tanggal 4, tanggal 17-nya album meledak. Dan waktu itu lagu Si Kami Tidak Takut itu tersirkulasi di internet cukup kenceng. Cukup kenceng ya? Iya. Oke, kita langsung aja dengerin yang belum pernah denger nih. Nah, ini lagunya Kami Tidak Takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Bangsa Indonesia teriakan. Berawal dari perlawanan terhadap terorisme, tapi sekarang Indonesia ini tuh jadi semangat anak muda yang memilih untuk bersatu dan menciptakan perubahan. Jadi perjuangannya tidak hanya di terorisme lagi. Oh gitu, jadi nggak disempitkan ke terorisme, iya. Tapi dia melebar lagi. Sudah lama sekali tidak ada semangat nasionalisme seperti itu gitu. Sampai kapan lu mempertahankan Indonesia Net? Gue bilang tergantung. Dia bilang tergantung apa? Tergantung lu. Kenapa tergantung gua? Karena Indonesia Net itu bukan gua. Indonesia Net itu kita gitu. Indonesia Net itu semangat anak muda yang bersatu memilih untuk menciptakan perubahan ketimbang menuntut perubahan. Kan ada 2 jenis anak muda di dunia. Mereka yang menuntut perubahan dan yang menciptakan perubahan itu.
menuntut perubahan kan udah sejak 98 semua orang turun ke jalan demo. Lu lihat aja tuh, semua yang mereka lakukan ketika mereka turun ke jalan, mereka menuntut perubahan. Padahal kita bisa menciptakan perubahan. Dan ketika gue ngomong gitu, orang akan bilang, ngomong banget sih menciptakan perubahan gitu. Gue kan cuma mahasiswa atau gue kan cuma karyawan gitu. Itu aja adalah tanda bahwa mereka masih tersisa mentalitas penjajahan gitu. Lo kan kita kan dijajah lama banget, saking lamanya mendarah daging gitu. Waktu kita dijajah kita cuma boleh nurut, cuma boleh kerja, nggak boleh berpendapat, nggak boleh berkarya. Itu nyisa di kita. Begitu nyisanya sampai kita begitu percaya bahwa kita nggak punya kekuatan untuk menciptakan perubahan. Padahal nggak masuk akal. Tahun 28 nggak ada Twitter, nggak ada handphone, nggak ada SMS, nggak ada email, nggak ada apa. Tapi mereka ngumpulin pemuda si Indonesia satu tempat. Lo mikirin aja caranya gimana. Tapi itu terjadi di kosan lagi. Orang suka lupa itu kosan gitu, betapa sederhananya itu. Dan akhirnya terjadi Sumpah Pemuda, dan Sumpah Pemuda itu momen terpenting kedua mungkin setelah kemerdekaan kita. Karena gara-gara itu Indonesia jadi satu. Yang menyatukan Indonesia itu pemudanya, bukan generasi itunya, pemudanya disatuin dari ujung sampai ujung. Kita tuh satu negara, satu bahasa, satu bangsa. Tahun 28. Nah, sekarang kita punya segala macam teknologi dan kita bilang kita nggak bisa menciptakan perubahan, nggak masuk akal. Gue melatih diri gue untuk tidak bisa main musik gitu. Gue melatih diri gue untuk bodoh. Jadi karena si Doni jago, si Adam jago, gue berkeras untuk gue jangan jago, gue hanya jago hancurin gitar deh. Kejagoanan gua tuh adalah kebodohannya musisi lah gitu. Jadi kalau sebagian besar musisi, gua musisi, gua bukan selebritis. Gua musisi, gua main musik. Kalau gua sih, gua pembual gitu. Gua nggak tahu, pokoknya asal yang nonton senang deh. Ayo kita ngapain? Nah, cuman ya dalam range yang kalau bisa aman lah. Lirik-lirik lu apa? Dari diri lu sendiri atau baca atau lihat, tapi itu kan pasti ada pengaruh dari dunia luar juga. Temen atau gimana? Enggak, semuanya nggak ada. Kalau pengaruh sih nggak ada. Kalau jiplakan ada. Jiplakan tuh maksudnya jiplakan gua tuh bisa apa aja. Kalau sekarang karena ada Facebook dan Twitter, pasti album baru gua masuk situ. Itu isinya. Status orang gitu. Pasti gabungan dari mungkin dari statusnya si A itu gua record, itu jadi lirik. Pasti bakal begitu gitu. Selebihnya urusan negara, urusan bla 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 agama dan bla bla yang ada di album tadi itu lebih karena gue berusaha bikin lirik yang bisa mewakili kondisi hati pendengar. Kalau orang Indonesia lebih yakin sama diri sendiri, udah kelar. Makanya gue mikir gimana cara meyakinkan orang. Tapi gue cuma tahu
Cara meyakinkan orang dari tulisan sama dari omongan, udah itu doang gitu. Itu cara gue untuk bisa meyakinkan orang. Makanya gue ngomong, makanya gue nulis. Karena gue nggak tahu cara lain gitu. Makanya gue nulis lagu misalnya. Karena gue nggak tahu cara lain. Karena menurut gue orang jadi yakin karena terinspirasi akan sesuatu gitu. Dan inspirasi itu yang mahal harganya. Orang bisa terinspirasi karena dia membaca sesuatu atau dia melihat atau dia mendengar sesuatu. Dan itulah yang gue coba untuk suguhkan kepada bangsa Indonesia kemana-mana gitu. Cuman itu yang gue tahu, Cup. Nah, gue nggak sepintar orang-orang lain gitu. Ini ada pemain bola muda. Kalian percaya nggak bahwa Indonesia bisa jadi juara dunia? Mereka percaya. Yang tua-tua pesimis nggak apa-apa, tapi jangan sampai menularkan semangat mereka. Tepuk tangan untuk mereka, mereka yang akan main masa depan. Welcome to Natural Park, Kawah Gunung Tangkuban Parahu. Untuk teman-teman yang lupa, Tangkuban Parahu ini ditendang oleh Sang Kurayang dalam bahasa Inggris. Siapa sih? Jonathan. Artis ya. Jonathan. Bisa difoto di Gimana? Bisa difoto nggak? Ya, Panji kan? Jonathan. Oh Jonathan nama aslinya. Iya. Bisa difoto kan? Di mana? Di sana ya? Di mana? Itu di depan. Ya, ini mau jalan dulu tapi mau ngikut Iya mereka. tahu. Nanti sebelah kiri dulu ya. Harus diam dulu. Ya, kenapa, Mai? Emang nggak boleh? Ya boleh sih. Iya kok gitu. Kamu bedakan ya? Hah? Bedakan? Maksudnya? Iya, mukanya bedakan. Iya. Nanti di depan dulu ya. Ya. Sebelah kiri. Ini tiketnya. 3. Di mana parkir dulu pinggir? Sebelah kanan dulu ya. Gimana aku ikut Mana yang motor? 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana lewat? Hadiahnya mana? Nggak ada di mana kita lewat. Gue bingung sebenarnya kalau orang kesini apa yang mereka lihat. Kombinasi sih, udara bebas, langit, hutan, kawah. Gunung berapi kan, Gunung berapi itu kan dekat sekali dengan imajinasi banyak orang kan. Mereka mungkin pengen lihat kawah bentuknya seperti apa. Mungkin di luar negeri orang nggak bisa pergi ke kawah kali ya. Kawah apa mereka? Indonesia negara dengan gunung berapi paling banyak, gunung berapi aktif paling banyak. Lu kan ngeliat di Indonesia yang gede nih, baru pulang dari Papua, lu ngeliat Kalimantan. Lu ngeliatnya gimana ke tempat-tempat itu dengan keadaan terkini kita lah? Pokoknya semakin gue keliling Indonesia, semakin gue yakin orang sebenarnya, orang kita sendiri bahkan nggak tahu banyak tentang Indonesia juga gitu. Kalau prinsipnya kan adalah lu nggak bisa menilai secara utuh kalau lu belum lengkap faktanya kan. Semakin sering gue keliling Indonesia, semakin gue yakin gila gue aja banyak nggak tahu tentang Indonesia gitu. Jadi orang-orang yang banyak berkesimpulan tentang Indonesia tapi nggak tahu banyak sih, lebih baik sih cari tahu dulu tentang Indonesia. Soalnya gue dari atas itu kelihatan banget, kalau kita dari pesawat kan kelihatan banget di setiap sungai itu suka ada, terutama kalau lu ke Kalimantan atau kemana, di setiap sungai itu ada desa-desa di pinggir-pinggirnya gitu. Terus gue ngeliat gila nih peradaban dimulai dari bantar-bantar sungai atau enggak bantar-bantar laut gitu, pinggir-pinggir laut gitu kan. Gue bilang banyak sekali kehidupan di Indonesia yang orang lain nggak tahu gitu. Tadi pengalaman ke dalam lautan itu nunjukin bahwa Indonesia tuh punya banyak sekali yang patut dibanggakan. Bayangin, World Ocean Conference pertama di dunia di sini, memegang rekor yang itu, yang diver terbanyak di dunia di sini. Kan pasti ada alasannya gitu. Jadi gue sangat-sangat menyarankan siapapun yang nonton,
Lebih baik lu berdiri di sini melihat itu secara langsung daripada melihat dari layar ini. Karena ketika lu melakukan itu, ketika lu berdiri seperti gue berdiri sekarang, gue yakin lu akan lebih cinta negara daripada sekarang. Apa sih yang terjadi kalau menurut lu, kenapa kita nggak explore itu? Penguasa negara itu nggak encer otaknya untuk berbisnis gitu. Yang diambil itu selalu hasil hutan, hasil hutan dan hasil-hasil yang ininya lama. Kalau gue jadi presiden di Indonesia, gue sih nggak akan repot-repot mencari duit dari tetek bengek, urusan alam lah, batu bara lah atau apa gitu. Gue modalin nih seniman-seniman Indonesia, gimana caranya? Lu jadi yang paling pol, lu bisa apa? Bisa pantomim, lu jadi pantomim. Lu bisa apa? Bisa nelan pisau, lu bisa debus. Apapun lah, itu jadi duit gede, bro. Lalu gue kenal beberapa orang yang mereka benar-benar ini tradisional, musisi tradisional, dan udah keluar negeri itu yang mainnya di mana? Oh iya, gue ke Perancis. Oh iya, gue kesini. Oh iya, kesini. Dia udah 10 tahun tour gitu. Nggak pernah dari TV juga gitu. Itu banyak orang-orang Indonesia kayak gitu gitu. Jadi semua obrolannya tuh begitu obrolannya Indonesia semua jadi mentah gitu. Soalnya begitu namanya ada keluar nama Indonesia, yang mau ikut nimbrung banyak. Pejabat ini, pejabat itu. Slang misalnya, slang tour Amerika. Slang tour Amerika tuh udah pasti kerjaan slang sendiri. Udah pasti usahanya slang sendiri semuanya gitu. Mereka mau pergi harus ketemu menteri apa dulu gitu. Itu menteri ngapain itu? Menteri itu tidak dari slang awal berdiri juga tidak mensupport slang, tidak malah ngelarang slang manggung gitu. Gue setuju bahwa sebenarnya Indonesia itu kekuatannya di orangnya, per individu itu hebat-hebat gitu. Tapi kenapa individu itu nggak jadi di sini? Menurut gue pemimpinnya. Gue kalau ditanya sama orang, sebutin satu kata yang menurut lu kalau ada itu akan bikin Indonesia lebih baik. Menurut gue pemimpin. Kita buruk banget kepemimpinan di setiap elemen. Sangat mengherankan kan? Punya presiden pertama yang kayak gitu, yang sangat-sangat dikagumi seluruh rakyatnya. Tapi rakyatnya kenapa sampai hari ini kayak gitu, seperti lu tanya tadi, sama bule ini banget gitu, sama ini banget. Jadi kalau gue bilang sih, karena Indonesia sangat luas, jadi yang gitunya nggak pernah nyampe gitu. Apa yang Bung Karno perjuangkan dari zaman dulu itu nggak pernah nyampe, karena turun ke orang yang sini goblok, sini goblok, sini goblok, sini goblok. Kalau dia jadi negara serikat misalnya? Kemarin gue ke Papua kan, gue nanya di sini, mahasiswanya suka demo nggak? Kan mahasiswa demo tuh topik hangat di kepala gue banget. Mahasiswanya suka demo nggak? Terus mereka bilang gini, di sini mah kalau senturi gitu nggak pernah demo, kalau masalah korupsi gitu nggak pernah demo, tapi kalau otonomi demo mereka. Mereka isunya sekarang di sana adalah mereka Papua ingin punya pengen punya otonomi lebih lah dalam berbagai macam pihak, pengen dipimpin sama orang Papuanya sendiri. Kenapa gue merasa itu bukan solusi ya? Ada kesamaan emang dari ujung sampai ujung ini, dari Sabang sampai Merauke gitu. Segitu banyaknya pulau dan segitu banyaknya suku bangsa. Kesamaannya apa? Sama-sama punya pemimpin yang bodoh gitu. Orang-orang kita tuh masih kayak Patih dan Nurjo gitu tau. Jadi Belanda nunjuk pemimpin, Patih dan Nurjo itu yes man-nya Belanda. Sama kayak sekarang. Menurut gua kebanyakan pemimpin-pemimpin kita masih merasa nyaman kayaknya jadi orang yang ditunjuk sama orang-orang luar gitu. Indonesia itu kan sama persis dengan Amerika gitu. Kayak contohnya Amerika lah. Contoh Amerika tuh tahun sekian, siapa ya saat itu presidennya, Jimmy Carter atau Ronald Reagan, menginikan untuk pengiritan bahan bakar. Jadi kita harus memakai bahan bakar yang irit, kita harus memakai mobil dari Jepang, mobil-mobil Amerika langsung ini drop. Ganti presiden itu dibabat semua, karena ada deal dengan para ini minyak gitu. Udah bagus-bagus pengiritan,
balik lagi ke pemborosan itu goblok gitu, sangat-sangat goblok gitu. Iya, sama persis dengan di Indonesia gitu. Semuanya sangat goblok gitu. Nah makanya negara yang besar adalah negara seperti apa? Negara yang sangat goblok. Kalau hari ini orang ngomong Amerika adalah negara yang besar, gue pede banget gitu. Indonesia suatu hari jadi negara yang lebih besar lagi gitu. Karena sama-sama isinya orang goblok semua gitu. Saya kecewa. Kecewa apa? Kecewa lihat permainan timnas. Bukannya maju malah makin berkurang prestasinya. Kita sama Laos kalah, sama Myanmar kalah. Nggak tahu apa yang salah dengan negeri ini. Gimana, nggak takut dihukum? Jadi kecewa gitu. Saya tahu konsekuensi saya pasti dihukum. Saya minta maaf seluruh rakyat Indonesia. Minta maaf, maafkan saya. World Club, World Cup kita membicarakan kenyataan dalam dunia yang tak pun mengerti. Kita membicarakan kepasrahan dalam spektrum yang hitam dan putih. Kita merasa benar-benar pintar memasyarakatkan kebodohan ini. Kita membicarakan kenyataan dalam dunia fantasi. Piala Dunia ini adalah puncak prestasi sepak bola dunia. Siapapun yang merebut Piala Dunia ini, jadi tim nasional itu adalah puncak prestasi sepak bola dunia. Karena itu maka kalau kita sasarannya adalah merebut suatu ketika, kita tidak tahu kapan, merebut ini, maka prestasi sepak bola kita yang harus kita terus-menerus tingkatkan. Nggak ada sedikit pun hal yang bisa dibanggakan dari negara ini, itu nggak ada. Kalau sama orang personal, oh banyak sekali gitu. Tapi dengan negara nggak. Soalnya mereka melakukan itu nggak disupport sama negara. Yang paling penting orang-orangnya nih. Orang-orangnya, kalau kita support seniman-seniman Indonesia tadi, mau apapun lah, apalagi seniman-seniman daerah tadi ya, kita bakal lebih gede dari Jepang deh gitu. Soalnya banyak sekali orang di sini, banyak sekali orang pintar ya. Banyak orang pintar, banyak yang rajin bekerja, tapi semuanya kalah dengan mental premanisme gitu.
Lu juga jurnal iya kita udah. Bang, udah. Nih gue belajar bahasa Cina di sini nih. Oh, tahu. Pisang. Oh salah. Oh nih. Siang. Kalau apel? Pingko. Kalau mangga? Mangko. Kalau stroberi? Taomei. Apa? Teler. Banyak hal yang terjadi hari ini adalah kesalahan masa lalu. Kesalahan pengambilan keputusan di masa lalu. Sialnya adalah yang orang-orang yang hidup hari ini kesel bawaannya. Gila nih Indonesia kenapa kayak gini? Brengsek nih. Keluar tuh semua umpatan kayak gitu kan. Yang gue lakuin sekarang ini kan bukan untuk hari ini, untuk entar-entar gitu. Gue nggak pengen anak gue hidup di Indonesia yang masih skeptis sama negerinya gitu. Dia umur 20 di mana dia harusnya bisa berkarya besar di Indonesia. Orang-orang Indonesianya masih ragu sama negaranya masing-masing gitu. Itu yang gue nggak mau gitu. Bangsa Indonesia kan umurnya udah ratusan tahun ya. Tapi kenapa gitu semua gitu? Sementara kalau kita ketemu, kayak lu bilang tadi, kalau kita ketemunya orang Singapura, orang Filipina, ketemunya orang Thailand, nggak kayak gitu. Mereka tuh pede sama dirinya sendiri. Ketemu bule, ketemu apa itu equal gitu. Malah untuk orang-orang kayak orang Jepang, mereka menganggap dirinya lebih gede dari bangsa lainnya. Bule pun mereka jajah gitu. Kalau lu nggak suka apa yang lu lihat dengan Indonesia, lu celak boleh, tapi kalau lu celak doang ya nggak jadi apa-apa gitu. Kalau emang lu kesel, ya lu harus mau ikut ngerubah gitu. Kalau emang lu kesel sama Indonesia, lu harus mau ngerubah. Karena kalau lu kesel tapi lu nyelak doang, nggak berubah. Ntar anak cucu lu akan ngomel-ngomel sama kayak lu. Dan mereka akan jadi generasi tukang ngomel gitu. Jangan tanya apa yang negara bisa kasih buat lo, tanya apa yang lo bisa kasih buat negara. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Apa yang lo lakuin? Hal simpel seperti tadi diomongin, kalau itu termasuk dalam penggolongan cinta negara, ya maksudnya aku nggak buang sampah sembarangan. Pastinya aku menggunakan listrik seperlunya, kan ada himbauannya, jam 5 sampai jam 10 bebannya paling tinggi. Itu kan iklan layanan masyarakat, aku lakuin itu di rumah. Aku nyalain AC selalu yang udah midnight. Kayak gitu. Terus bayar pajak, itu hal yang simpel lah ya. Terus mulai lebih banyak menggunakan barang-barang yang produksi dalam negeri pastinya. Terus apa ya, sekarang kayak ada gerakan-gerakan di Facebook contohnya, gerakan-gerakan yang berbau nasionalis juga aku selalu join, follow. Cara paling nyata adalah ya lu mesti berkarya gitu. Dengan berkarya sebaik mungkin dengan apa yang lu bisa, nanti one day orang-orang bakalan nanya. Maksudnya kalau karya lu tuh bagus, orang-orang pasti bakal notice, terus bakalan nanya kan, ini siapa yang bikin sih, ini orang mana sih, gini-gini, orang Indonesia ternyata. Nah dari situ lu udah bisa membuktikan bahwa lu bisa ikut mengharumkan nama Indonesia kan, kayak gitu. Gue sih sebenarnya berharapnya 50 tahun dari sekarang orang Indonesia udah sadar bahwa mereka bisa menciptakan perubahan lewat karyanya mereka. Udah itu doang. Menurut gue, hidup itu tak ada harapan. Jadi ya nikmatin aja yang udah ada, berusaha raih yang mungkin belum ada, pelihara yang udah ada, dan nomor satu ya berterima kasih sama Tuhan gitu. Itu pun kalau percaya Tuhan. Kalau percaya setan, ya terima kasih sama setan. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesia.
impian kami itu dua. Satu, bisa dapat juara dunia nomor 1, dan kedua adalah bisa main di istana. Dan hari ini kami telah bisa main di istana Indonesia Merdeka 65 tahun. Hari ini kami bisa main. Itulah impian seorang pemain barongsai. Kita perlu mencontoh negara-negara lain lah, dari nggak usah jauh-jauh, dari sama negara Asia aja seperti Korea gitu ya. Untuk pengalaman gue di sono, di jalan tuh mereka tuh 99% menggunakan mobil produk negara sendiri. Nah dari situ kan kita bisa melihat bagaimana mereka tuh mencintai produk mereka sendiri. Mereka bekerja menghasilkan untuk negara mereka sendiri. Jadi itu contoh yang baik bagi gue. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kan. Korea juga negara yang oke, bisa dibilang lebih maju dari Indonesia. Tapi kan kita punya potensi, punya sumber daya alam yang bagus. Teknologi boleh lah, teknologi kita masih bisa dibilang masih oke. Ya jadi menurut gue perubahan itu harus ada dari diri kita masing-masing seharusnya sebenarnya ya. Jangan kayak model waktu itu, waktu masalah batik kemarin itu. Kita di Malaysia, digangguin Malaysia, baru deh, itu persis kan kayak kebo mental kita, bener nggak? Kadang menurut gue peranan Malaysia itu sangat penting. Gue nggak skeptik itulah bahwa negara ini akan hancur. Ini hanyalah sebuah perjalanan negara demokrasi yang masih muda, yang masih harus belajar. Toh kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat ke Afrika, wah jauh dengan Indonesia. Indonesia gue masih bisa jalan pakai mobil sendiri malam-malam. Mungkin di sebuah negara, entah di Afrika, entah di mana, di Amerika Latin atau entah di mana, jalan sendiri aja udah nggak bisa dirampok, ditembak atau apa sebagainya. Jadi gue nggak skeptik itu. Indonesia masih bisa berbangkit. Ada candi di sebuah daerah di Jawa Tengah, Klaten untuk persisnya. Itu ada relief yang menceritakan kita pernah mengalahkan Amerika pas masa gajah jadi kendaraannya. Itu kalau nggak salah 500 sebelum Masehi. Kalau kita berbicara zaman dahulu gitu loh. Indonesia juga sebuah negara besar sebenarnya itu dari bangunan sejarahnya. Cuman kadang-kadang kita lupa gitu. Ya mungkin ada yang bilang itu kan masa lalu. Tapi kan itu bisa mereka lakukan gitu. Kenapa kita nggak bisa? Secara garis besar kalau gue bilang Indonesia itu masih mengecewakan. Kenapa? Jujurnya kenapa banyak mahasiswa yang ngincer perusahaan asing? Ya kan pasti semua, mungkin kalau orang yang ngeliat ini gitu, ngeliat rekaman ini, pasti orang itu bilang, gue pengen deh kerja di perusahaan minyak ini asing, perusahaan ini perusahaan asing, pasti pengennya asing, nggak pengen di yang Indonesia. Kenapa? Karena itu mungkin kurang jelas, jenjang karir kurang jelas, ya segala macam tunjangan itu. Cuman gue kecewa kalau misalnya sama ini yang kita bisa lihat konkretnya ya adalah ya kita lihat aja pegawai negeri. Kecewa nggak sih lo dengan pelayanan pegawai negeri yang seperti itu, tapi mereka dapat tunjangan banyak. Gue punya pendapat, Indonesia adalah negara yang sudah serba terlanjur di bidang apapun, ya serba terlanjur. Tata kota udah terlanjur berantakan. Korupsi terlanjur banyak. Apapun Indonesia udah terlanjur. Tapi terlanjur nggak berarti akhir dari cerita kan, masih bisa diperjuangkan. Cuman berat. Bangsa Indonesia semuanya, bangsa Indonesia semuanya, ayo. Kami pantau dan kami awasi. Bangsa Indonesia semuanya, bangsa Indonesia semuanya, ayo. Kami pantau dan kami awasi. Bangsa Indonesia semuanya, bangsa Indonesia semuanya, ayo. Nasionalisme diajarin nggak? Belum. Tapi tahu nggak nasionalisme apa? Hah? Nggak tahu nasionalisme apa? Cinta Indonesia tahu nggak apa?